Sugiarti. Saya dengan NIM 42221049 dari Pariwisata 2. Di sini saya akan menjelaskan apa sih mata kuliah pariwisata minat khusus. Nah, mata kuliah pariwisata minat khusus merupakan suatu jenis mata kuliah yang ditawarkan dalam program studi pariwisata untuk memperdalam pengetahuan dan keterampilan dalam area minat khusus tertentu dalam industri pariwisata. Nah, tujuan mata kuliah ini sendiri adalah untuk yang pertama yaitu pemahaman mendalam, pengembangan keahlian, penguasaan kompetensi, persiapan karir, penelitian, dan inovasi. Nah, dalam mata kuliah pariwisata minat khusus, kita juga diajarkan materi yang berkaitan dengan topik atau aspek spesifik dalam minat khusus yang dipilih. Nah, adapun beberapa contoh topik yang diajarkan dalam mata kuliah pariwisata minat khusus, yaitu yang pertama pemasaran pariwisata, yang kedua manajemen destinasi pariwisata, yang ketiga pariwisata budaya, yang keempat pariwisata alam dan ekowisata, yang kelima pariwisata petualangan, dan yang keenam pariwisata kuliner. Ini ya ini terus ada bro 50 yang tidak berdua. Masih di area mid match. Di atas. Lain lagi kita konfirmasi di area ini juga dapatkan promo yang biar letakkan wangi, ada kita wangi, teman-teman yang ada di sekitar kita juga ini wangi sejen dan juga banyak banget varian untuk aromanya 100 lebih yang dibawa hari ini untuk ini. Sekali lagi, kalau bisa tembus murah hanya 90%. Jadi maksimalkan dan manfaatkan baik-baik untuk hari ini hanya sampai jam 11 malam. Midnight Sale Diskon up to 90% cheapest X Inimix. Apa ya, mungkin kebutuhan juga buat karena emang murah. Nah, kemudian adapun pengembangan pariwisata minat khusus didorong oleh berbagai faktor yang dapat mempengaruhi minat dan permintaan wisatawan serta potensi ekonomi dan keberlanjutan destinasi. Saya akan berikan beberapa faktor pendorong pariwisata minat khusus adalah seperti permintaan wisatawan, diversifikasi produk, potensi ekonomi, keberlanjutan dan pelestarian, perkembangan infrastruktur dan aksesibilitas, kemajuan teknologi dan komunikasi, dan yang terakhir adalah kebijakan pemerintah dan dukungan industri.
pengembangan pariwisata minat khusus dapat juga memberikan sejumlah manfaat yang signifikan bagi destinasi pariwisata dan juga masyarakat setempat. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari pengembangan pariwisata minat khusus adalah yaitu peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Seperti pariwisata minat khusus dapat membuka peluang baru dalam menciptakan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua adalah penciptaan lapangan kerja. Nah, pengembangan pariwisata minat khusus dapat menciptakan lapangan kerja baru dalam industri pariwisata dan sektor terkait. Dan yang ketiga yaitu pelestarian budaya dan warisan. Pariwisata minat khusus seringkali terkait dengan pelestarian budaya dan warisan lokal. Nah, pengembangan pariwisata budaya misalnya dapat membantu dalam mempertahankan tradisi, bahasa, seni, dan praktik budaya yang unik. Yang keempat yaitu pengembangan infrastruktur dan layanan. Nah, untuk mendukung pariwisata minat khusus, destinasi juga perlu meningkatkan infrastruktur pengembangan akomodasi, restoran, transportasi, fasilitas khusus, dan infrastruktur pendukung lainnya. Yang kelima yaitu peningkatan kesadaran, lingkungan, dan keberlanjutan. Pariwisata minat khusus yang berfokus pada alam atau lingkungan seringkali menyertakan komitmen terhadap keberlanjutan. Nah, ini dapat mencakup praktik ramah lingkungan, konservasi alam, dan edukasi lingkungan kepada wisatawan. Dan yang keenam yaitu peningkatan kesadaran dan promosi destinasi. Pengembangan pariwisata minat khusus dapat membantu meningkatkan kesadaran dan profil destinasi di pasar pariwisata. Dan yang ketujuh yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal. Pengembangan pariwisata minat khusus dapat memberikan manfaat sosial yang signifikan bagi masyarakat lokal. Nah, ini dapat mencakup kesempatan kerja baru, meningkatnya pendapatan, kemudian peningkatan infrastruktur dan layanan publik, serta pengembangan kegiatan budaya dan komunitas yang positif. Nah, untuk mengembangkan dan menjaga keberlanjutan pariwisata minat khusus, saya akan memberikan beberapa langkah yang dapat diambil, yaitu dengan identifikasi potensi pariwisata minat khusus, yaitu dengan mengidentifikasi jenis pariwisata minat khusus yang memiliki potensi di daerah kita. Kemudian yang kedua yaitu mengembangkan infrastruktur yang mendukung. Pastikan infrastruktur yang memadai untuk melayani pengunjung pariwisata minat khusus. Yang ketiga yaitu promosikan destinasi secara efektif. Lakukan kampanye promosi yang efektif untuk menarik minat wisatawan potensial. Yang keempat yaitu jaga keberlanjutan lingkungan. Pastikan pariwisata minat khusus kita dilakukan dengan menjaga keberlanjutan lingkungan. Yang kelima yaitu kembangkan program pelatihan. Berikan pelatihan kepada masyarakat lokal dan pihak terkait dalam industri pariwisata minat khusus. Yang keenam yaitu bangun kemitraan. Bentuk kemitraan dengan berbagai pihak terkait seperti pemerintah, organisasi, non-pemerintah, akademisi, dan pengusaha lokal. Dan yang ketujuh adalah evaluasi dan pembaruan. Lakukan evaluasi secara berkala terhadap upaya pengembangan pariwisata minat khusus. Halo semuanya, jadi sekarang saya lagi wisata Sunan Ampel. Jadi wisata Ampel adalah surganya para pecinta sejarah dan spiritualitas. Terletak di kawasan kota Surabaya, Ampel menawarkan pengalaman unik yang memadukan sejarah Islam, kehidupan kota tua, dan tradisi lokal yang kental. Nah, salah satu daya tarik yang ada di Ampel adalah Masjid Ampel yang dibangun pada abad ke-15 oleh Sunan Ampel, salah satu
satu dari 9 wali yang membawa agama Islam ke Jawa Timur. Masjid ini merupakan pusat kegiatan religius dan menjadi tempat ziarah bagi umat Muslim. Bagi pecinta sejarah, Ampel juga menyimpan beberapa bangunan peninggalan kolonial Belanda seperti Gereja Katolik Santo Yusuf yang merupakan gereja tertua di Surabaya.